Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Apip Susanto. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial, namun kita fokus kepada faktor internal, eksternal, faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial. Di sini selain Bapak sendiri, Bapak juga berkolaborasi dengan teman Bapak. Ya, di video ini nanti silahkan bisa kalian lihat, bisa kalian saksikan, dan semoga nanti bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. You'll be alright. You'll be alright.
Dup da da da. Dup dup da 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 da. Dup da da da. Dup da da da. Dup da da da. Dup dup da da da. Dup da da da. Da 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 da. Da 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 da. Na 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 na. Start it, baby. You'll be alright, 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 alright. Okay, okay, okay. I'll be okay. Alright, 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 right. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup da da da. Dup dup da 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 da. Dup da da da. Dup da da da. Dup da da da. Dup dup da da da. Dup da da da. Da 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 da. Da 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 da. Na 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 na. Start it, baby. You'll be alright, 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 alright. Okay, okay, okay. I'll be okay. Alright, alright, alright. Oke, yang mau kita bahas berikutnya adalah faktor pendorong daripada perubahan sosial itu sendiri. Yuk. Seperti yang diungkapkan oleh Surjono Sukanto berikut ini. Hal pertama yang mendukung adalah kontak dengan kebudayaan lain, di mana salah satunya adalah difusi atau diffusion. Artinya, proses penyebaran unsur dari individu satu ke individu lainnya, di mana dari individu ke individu lainnya membuat perubahan berjalan lancar dan memperkaya kebudayaan. Faktor pendukung yang kedua adalah sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan juga mengajarkan kepada individu untuk dapat berpikir secara objektif. Hal seperti ini akan membantu setiap manusia untuk menilai apakah kebudayaan masyarakat tersebut memenuhi zaman atau tidak. Selanjutnya adalah sistem terbuka pada masyarakat. Adanya sistem terbuka dalam lapisan masyarakat menimbulkan terdapatnya gerak sosial atau memberi kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuannya sendiri. Faktor penghambat perubahan sosial yang mau dibahas hari ini dengan Kak Rena, ya nanti silahkan bisa diperhatikan. Jadi ketika suatu masyarakat itu kurang hubungannya dengan masyarakat lain, dia itu akan mengalami kesulitan buat mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Misalkan ya, dia itu nggak dekat atau bahkan nggak menjalin relasi dengan masyarakat lain. Kita bikin simple dalam bentuk yang simple aja ya. Misalkan ada
tetanggaan nih, dua di satu komplek itu. Terus ada satu rumah itu yang nggak terbuka banget, nggak apa ya, sangat tertutup. Jadi nggak pernah ada hubungan, nggak pernah ada relasi dari si tetangga-tetangganya ke orang ini. Dan si orang ini, dia yang orang tertutup ini pasti sulit buat menerima perubahan gitu, karena dia nggak bisa melihat masyarakat lain. Misalkan dia nggak tahu kalau sekarang ini udah canggih, udah ada HP yang bisa nge-line, udah ada HP yang bisa dipakai buat nonton YouTube dan sebagainya. Itu tuh bakalan sulit gitu, karena dia nggak kena exposure dari luar gitu. Contohnya, contoh lebih besarnya kita bisa lihat ke suku-suku yang ada, suku tradisional ya yang ada di Indonesia, misalkan suku Baduy. Jadi aku pernah ke sana sekali, dan di sana tuh emang orang-orangnya sangat tertutup ya, emang tertutup gitu. Mereka nggak membiarkan, mereka nggak seenaknya aja budaya luar masuk ke mereka gitu, karena mereka itu sangat primitif gitu. Jadi benar-benar nggak ada hubungan sama dunia luar gitu. Jadi mereka nggak tahu sekarang itu tahun 2017 ternyata lagi musim ini, lagi musim itu, karena mereka nggak ada hubungan dengan masyarakat lain kayak gitu. Jadi itulah yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor pertama. Yang selanjutnya adalah terlambatnya ilmu pengetahuan. Jadi ketika ada keterbatasan, ada keterlambatan dalam mempelajari ilmu pengetahuan, itu tuh bakalan sulit untuk seorang individu atau suatu kelompok untuk menerima perubahan. Misalkan si dikasih tahu tentang pelajaran SMP, dia tuh baru pas udah SMA misalkan, itu kan berarti akan sulit ya, untuk menerima perubahan itu, karena dia nggak tahu, nggak punya prior knowledge atau nggak punya pengetahuan yang dasar, pengetahuan sebelumnya tentang itu kayak gitu. Dan faktor selanjutnya itu adalah sikap masyarakat yang konservatif. Nah ini sebenarnya hampir sama ya, faktor-faktor penghambat dari perubahan sosial itu sangat hampir sama semuanya, jadi related. Jadi masyarakat yang konservatif di sini tuh adalah masyarakat tradisional yang kurang memiliki hubungan dengan dunia luar, atau bahkan tidak sama sekali mengalami kontak, mengalami hubungan dengan dunia luar. Jadi masyarakat yang kayak gini tuh sulit gitu buat menerima perubahan, dan karena emang mereka nggak ngalamin perubahan, ya nggak akan ada perubahan gitu di situ. Apalagi kalau misalkan yang udah benar-benar tradisional banget, primitif banget, itu tuh emang udah nggak bisa diganggu, nggak bisa, ya udah gitu, itu daerahnya mereka, itu wilayahnya mereka. Jadi yang berlaku di situ tuh wilayah mereka, norma dan sanksinya itu punya mereka gitu semuanya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali di situ kayak gitu. Dan faktor selanjutnya itu adalah adanya kepentingan tertentu. Jadi faktor penghambat terjadinya perubahan sosial ini tuh adalah karena ketika ada satu kelompok yang mendapatkan keuntungan atas kedudukannya dalam masyarakat, itu akan cenderung mempertahankan keadaan dan kedudukannya dan enggan melakukan perubahan. Contohnya apa? Misalkan ada satu pejabat nih ya, dia itu ketika saat ini misalkan dia pejabat paling tinggi, dia gajinya paling tinggi, posisinya paling tinggi, paling enak, terus tiba-tiba mau dirubah, mau ada perubahan sosial entah dalam bidang apa misalkan, terus jadi dia rolling posisinya, dia pasti nggak mau kan, dia menolak. Makanya ini tuh menghambat terjadinya perubahan sosial yang kayak gitu. Oke, dan faktor selanjutnya itu adalah ketakutan akan goyahnya integrasi. Jadi ketika ada perubahan sosial, pasti ada perubahan-perubahan juga dong dalam struktur sosial masyarakat, ada perubahan juga dalam tingkah laku, perilaku masyarakat, dan beberapa warga itu, beberapa masyarakat itu masih merasa takut ketika perubahan itu tuh bisa menimbulkan kegoyahan akan integrasi mereka yang udah dibangun gitu. Jadi ketika satu desa misalkan ya, satu kota, mereka itu integrasinya udah kuat, udah solid, tapi tiba-tiba bakalan ada perubahan, dan perubahan itu tuh bisa mengacaukan integrasi mereka gitu. Mereka pasti bakalan nolak, dan hal itulah yang menimbulkan terjadinya kesulitan gitu untuk ada perubahan sosial kayak gitu.
Dan ada juga beberapa faktor-faktor berikutnya, misalkan prasangka terhadap hal baru. Kalau ini tuh misalnya, jadi dia tuh sebenarnya belum tahu budayanya atau belum tahu perubahan apa yang bakalan diterima, tapi dia udah pesimis, dia udah prasangka duluan, ini bakalan ngehancurin budaya kita nih, ini bakalan kayak gini, kayak gitulah. Dan inilah sifat-sifat inilah yang menyebabkan terhambatnya perubahan gitu. Jadi sulit perubahan itu masuk ke daerah tertentu, atau bisa juga karena hambatan ideologis. Kalau ideologis ini udah nggak bisa ditentang, udah nggak bisa kayak gimanain ya, karena itu hubungannya emang sama pribadi, personal. Jadi kalau ideologisnya dia udah berbeda, udah nggak mau nerima perubahan yang baru, itu akan sulit terjadi perubahan. Dan yang ketiga itu adat istiadat. Adat istiadat juga merupakan suatu yang kokoh, suatu yang sulit untuk diubah-ubah, untuk diotak-atik kayak gitu. Makanya ketika adat istiadat ini ada di masyarakat, itu sedikit banyak akan mempengaruhi, akan menyulitkan terjadinya perubahan sosial, karena ada beberapa adat istiadat yang dipegang teguh gitu, termasuk misalkan sama kelompok-kelompok orang Baduy itu gitu, orang-orang anak rimba kayak gitu. Oke, itulah dia.